Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait kebijakan pengadaan ASN tahun 2022. Yang mana bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pendataan di pendataan bkn.go.id, jika Bapak Ibu memenuhi syarat, maka nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022, baik itu tenaga guru, kesehatan, dan juga tenaga teknis. Nah, ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Menpan RB Bapak Ibu, yaitu tertanggal 22 Juli 2022 terkait pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, pada poin yang nomor 3, kita lihat di sini, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat. Nah, jadi bagi yang memenuhi syarat ini dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pendataan dan Bapak Ibu memenuhi syarat, maka nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Kemudian ini adalah arah kebijakan Bapak Ibu, arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022 ini. Kita lihat di sini, pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Nah, jadi untuk tahun ini, tahun 2022, ini hanya fokus P3K, jadi tidak ada CPNS. Ini sesuai dengan SE Menteri Pan RB nomor 1161 dan juga sesuai dengan surat dari Menpan RB nomor 1151. Kita lihat arah kebijakan yang pertama, pandemi COVID-19 dan penyederhanaan birokrasi, yaitu perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. Kemudian arah kebijakan yang kedua, berfokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan. Nah, jadi dalam pengadaan ASN tahun 2022 yaitu P3K ini berfokus pada guru dan tenaga kesehatan Bapak Ibu. Ini sisa formasi kebutuhan guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian arah kebijakan yang ketiga yaitu keberpihakan kepada ex-THK2. Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. Nah, jadi untuk ex-THK2 ini ada prioritas Bapak Ibu di P3K guru. Untuk ex-THK2 ini mendapat prioritas urutan pertama bagi prioritas 1. Nah, jadi nantinya untuk guru honorer yang masuk dalam ex-THK2 dan lolos passing grade, maka Bapak Ibu akan mendapat urutan teratas. Nah, setelah THK2 baru honorer negeri, dan berikutnya adalah lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Nah, jadi ini untuk yang guru, ex-THK2 guru. Kemudian untuk arah kebijakan yang keempat yaitu gaji dan tunjangan. Kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Catatan gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020. Kemudian ini adalah kebijakan yang sedang disiapkan oleh Kementerian Pan RB. Nah, kita lihat yang pertama yaitu keputusan Menteri tentang kebijakan pengadaan P3K tenaga kesehatan nasional tahun 2022. Nah, jadi yang pertama ini Menpan RB sedang mempersiapkan kebijakan terkait pengadaan P3K untuk tenaga kesehatan secara nasional di tahun 2022. Kemudian yaitu keputusan Menteri tentang nilai ambang batas. Nah, jadi passing grade seleksi P3K tahun 2022. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan Menteri tentang syarat seleksi tambahan dan afirmasi khusus atau penambahan nilai untuk seleksi P3K pada jabatan fungsional tenaga teknis dan lainnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini adalah 3 kebijakan yang sedang disiapkan oleh Kementerian Pan RB. Nah, sebelumnya untuk yang P3K guru, ini sudah ada kebijakannya Bapak Ibu, ataupun sudah ada aturan yang menaunginya, aturan resmi yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan juga Juknis terbaru untuk P3K guru.
Kemudian sebelumnya Kemendikbud untuk P3K Guru ini sudah merilis kualifikasi akademik sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ada beberapa ketentuan yang mana persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pendataan dan ingin mengikuti seleksi P3K Guru, maka nantinya Bapak Ibu harus memiliki ijazah S1 ataupun diploma 4 ataupun sertifikat pendidik. Jadi seperti itu. Kemudian calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kemudian yang nomor 3, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Nah, jadi jika Bapak Ibu memiliki serdik, maka nantinya mendaftar sesuai dengan serdiknya. Namun jika Bapak Ibu tidak memiliki serdik, maka nantinya Bapak Ibu mendaftar dengan kualifikasi akademik ataupun ijazah yang dimiliki. Jadi seperti itu. Kemudian daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, ini adalah ketentuan terkait linearitas daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K tahun 2022. Nah, yang pertama ini adalah kualifikasi akademik. Ini untuk yang ijazah Bapak Ibu, ijazah. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi banyak sekali jurusan ataupun program studi yang bisa melamar ke guru kelas. Misalkan ilmu biologi ini linear di guru kelas, kemudian ekonomi Islam juga linear dengan guru kelas, kemudian pendidikan matematika, pendidikan biologi ini juga linear dengan guru kelas. Jadi Bapak Ibu nantinya sesuaikan dengan formasi yang tersedia di instansi ataupun di daerah Bapak Ibu. Kemudian selain P3K Guru, P3K Tenaga Kesehatan ini juga sudah merilis Bapak Ibu, sudah merilis terkait kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Nah, jadi ini untuk yang tenaga kesehatan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, kita langsung saja ke poin pentingnya untuk tenaga kesehatan. Nah, ini dia lampiran surat edaran terkait linearitas kualifikasi pendidikan yang bisa mendaftar seleksi P3K untuk tenaga kesehatan. Jabatan administrator kesehatan ini jenjangnya keahlian pertama muda dan media. Nah, jadi kualifikasi pendidikan yang bisa melamar di jabatan administrator kesehatan ini adalah S1 kedokteran, S1 kedokteran gigi, kemudian D4 bidan pendidik, kemudian D4 gizi, D4 gizi dietika, kemudian S1 gizi kesehatan dan lain sebagainya. Ini kualifikasi pendidikan bagi jabatan administrator kesehatan. Kemudian untuk yang jabatan apoteker, ini kualifikasi pendidikan harus profesi apoteker. Kemudian untuk yang asisten apoteker, ini kualifikasi pendidikan harus D3 farmasi. Kemudian untuk yang bidan ahli, ini harus memiliki profesi bidan atau D4 kebidanan sampai lulusan tahun 2021. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan kualifikasi akademik bagi P3K Guru dan juga tenaga kesehatan di P3K tahun 2022. Kemudian selain P3K Guru dan P3K Kesehatan di tahun 2022 ini juga ada P3K Tenaga Teknis Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, ini di salah satu instansi daerah di Indonesia, yaitu tepatnya di pemerintah Kota Magelang, yang mana untuk tenaga teknis ini banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Yang pertama yaitu ahli pertama analis kebakaran. Ini kualifikasi pendidikannya ini S1 planologi atau geografi. Nah, di sini juga ada unit penempatan Bapak Ibu, kemudian yaitu ahli pertama medik veteriner, kemudian pekerja sosial. Nah, jadi ini S1 kesejahteraan sosial atau D4 kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Ini alokasinya ini satu Bapak Ibu, satu formasi. Kemudian ahli pertama penera, ini S1 teknik dan S1 MIPA. Nah, jadi bagi Bapak Ibu langsung saja cek terkait penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di daerahnya masing-masing, baik itu P3K Guru, Kesehatan dan juga tenaga teknis.
Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.